Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Kendalikan emosi jika tak mau berbuntut pidana. Kalimat tadi nampaknya relevan ditujukan untuk Amal Said, seorang dosen di Makassar, Sulawesi Selatan. Gara-gara ditegur karena potong antrean, Amal tak bisa mengendalikan emosinya hingga berujung meludahi kasir swalayan. Alih-alih selesai di meja kasir, kasus ini berlanjut ke kantor polisi. Peristiwa terjadi di salah satu swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalandrea, Makassar pada 24 Desember 2025. Awalnya kondisi swalayan sedang ramai dan Amal berada dalam antrean. Tiba-tiba ia menyerobot ke depan. Seorang petugas kasir menghampiri dan meminta Amal kembali ke antrean. Namun teguran itu justru memicu emosi Amal. Ia ngotot minta segera dilayani. Demi menjaga kenyamanan pelanggan lain, petugas kasir mengalah dan melayani transaksi Amal. Namun tak disangka saudara, di tengah proses transaksi, Amal meludah ke arah kasir dan menuntut sang kasir meminta maaf. Kasir swalayan berinisial N mengalami trauma usai menjadi sasaran amarah sang dosen. Dengan dukungan keluarga, kasir tersebut melaporkan Amal ke Polsek Tamalandrea atas dugaan penghinaan. Ini sesuai dengan pasal 315 untuk KUHP lama, kemudian untuk KUHP baru 436 itu tidak dilakukan penahanan karena dengan ancaman hukuman 6 bulan. Dua pihak yang berseteru memberi penjelasan berbeda. Kasir N menjelaskan dosen Amal awalnya berada di bagian belakang lalu menyerobot dua orang di depannya. Saat ditegur, Amal justru tersinggung dan memarahi kasir sambil melempar keranjang belanjanya. Tak sampai di situ, Amal memaksa agar dilayani dan menuding kasir memberi pelayanan buruk. Ia juga mengancam akan mengadukan ke atasan sang kasir. Sementara Amal membantah menyerobot antrean. Ia mengaku hanya maju ke meja kasir yang sedang kosong. Lalu emosinya tersulut ketika staf swalayan bertanya kenapa Amal tidak antre. Ia merasa dipersulit dan diperlakukan tidak sopan. Amal menyebut tindakannya meludahi kasir dilakukan spontan akibat jengkel yang tak terbendung. Akibat perbuatannya, Amal juga dipecat dari Universitas Islam Makassar tempatnya mengajar. Sidang Komisi Disiplin dan Komisi Etik UIM memutuskan perbuatan Amal melanggar kode etik dan dianggap sebagai pelecehan. Pihak universitas juga menjelaskan Amal adalah dosen aparatur sipil negara yang diperbantukan mengajar di UIM. UIM memberhentikan yang bersangkutan sebagai dosen UIM dan dikembalikan ke L2 Dikti wilayah 9 sebagai dosen negeri. Setelah kasusnya jadi sorotan, Amal meminta maaf dan mengaku lepas kontrol. Amal lagi-lagi mengakui tersulut emosi ketika seorang staf menanyakan kenapa Amal tidak ikut antrean. Padahal ia sudah merasa antre dan maju ke kasir yang sedang kosong. Robot itu kalau menyerobot saya dahului orang, tidak ada orang yang saya dahului kan, tidak ada sama sekali. Karena itu tadi kelakuannya ke saya yang mulai sudah membatu di dada saya, akhirnya itu yang bikin saya mulai lepas kontrol. Saya minta maaf karena itu di luar kendali itu. Usai dipecat dari kampus tempatnya mengajar, dosen yang meludahi kasir swalayan diperiksa penyidik Polsek Tamalandrea, Makassar. Amal diperiksa sebagai terlapor atas perbuatan tidak terpujinya meludahi seorang kasir swalayan. Sebagai warga negara yang baik, ya sebagai dosen, saya harus menerima itu karena itu keputusan lembaga. Pada 13 Januari 2026, kasus dosen ludahi kasir swalayan dinaikkan ke tahap penyidikan.
Polisi menetapkan mantan dosen UIM Amal Said sebagai tersangka. Amal dijerat pasal penghinaan. Dan sudah penetapan terhadap tersangka yang diduga hukum dosen ini. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap diduga tersangka tersebut. Kemudian saat ini penyidik akan merampungkan berkas, kemudian akan ditindaklanjuti untuk pemberkasan ke JPU. Atas perbuatannya, Amal dijerat pasal 315 KUHP atau pasal 436 KUHP baru tahun 2023 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda. Namun sebelum berkasnya diserahkan ke jaksa penuntut umum, polisi masih mendorong restoratif justice dengan mempertemukan korban dan tersangka. Gara-gara emosi sesaat, dosen Amal Said harus kehilangan pekerjaan di kampus tempatnya mengajar dan juga menyandang status tersangka. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat betapa relasi kuasa masih kerap terjadi di ruang publik. Ketika satu pihak merasa lebih tinggi dari yang lain, maka batas etika menjadi mudah dilanggar. Ketimpangan yang tak terlihat tapi nyata dirasakan. Di titik inilah hukum seharusnya hadir agar kesewenang-wenangan tidak merajalela.